Harus diakuin sih menurut gua, karakter oli ini tuh secara keseluruhan bisa dibilang jauh lebih better. Karena pasca gua pakai buat daily use kurang lebih selama 1 bulanan, secara performa sih overall, gua bener-bener lumayan puas. Dan berdasarkan experience gua selama pemakaian, baik dalam kondisi mesin dingin ataupun pas suhunya udah mulai panas, secara karakter pun menurut gua, oli ini emang capable dalam optimalin power mesin Vario KZR gua. Terus, dengan bandrolnya yang terbilang kejangkau banget, apakah kualitas oli ini emang beneran bagus? Atau malah justru biasa aja, layaknya kebanyakan oli murah pada umumnya. Karena kalau misal kita bandingin berdasarkan value-nya, secara angka dan data tuh oli ini emang terkesan worth it banget dibanding harus pakai oli mesin merek genuine terus-menerus yang secara karakter menurut gua enggak lah lebih better dibanding oli ini. So, ini adalah oli motor matic Idemitsu varian IRG3 10W40. Salah satu line up produk oli mesin keluaran Idemitsu yang secara value menurut gua terbilang cukup menarik dan bisa dijadiin alternatif pengganti Yamaha Powermatic ataupun oli X-Star varian R7000. Soalnya, dengan budget yang relatif sedikit lebih murah atau lebih tepatnya cuma sekitar 50-60 ribuan tergantung dari isi kemasannya, kita bisa dapat Idemitsu IRG3 yang secara spek bisa dibilang udah setara kayak kedua oli mesin merek genuine tadi. Ya oke lah, secara spek sih oli ini gua akuin emang enggak lah terlalu spesial. Karena mau gimana pun, seri ini untuk base oilnya diklaim masih pakai bahan dasar semi sintetik, grade apinya baru memenuhi standar sekelas SL, dan juga spek jasonya pastinya juga udah memenuhi standar sertifikasi sekelas Jaso MB. Nah, dengan spek tersebut, secara fakta tuh oli ini emang bener-bener sama banget kayak Yamaha Powermatic ataupun oli X-Star varian R7000. Dan FYI, kedua oli genuine tadi juga setahu gua secara manufacture tuh juga diproduksi sama pihak Idemitsu Indonesia. Cuman jujur aja, gua pribadi juga nggak tahu pasti apakah kedua oli genuine tadi merupakan produk rebadge dari Idemitsu IRG3 atau mungkin juga merupakan versi rebadge dari oli mesin pabrikan lain. Terus, dengan bandrolnya yang terbilang sedikit lebih murah, plus secara spek pun bisa dibilang cukup setara kayak kedua oli tadi, apakah kualitas oli ini bisa nyaingin X-Star R7000 dan Yamaha Powermatic? Atau malah justru kualitasnya lebih bagus dan secara value pun terkesan lebih worth it buat kita beli? So, harus diakuin sih menurut gua, karakter oli ini tuh secara keseluruhan bisa dibilang jauh lebih better dibanding Yamaha Powermatic ataupun oli X-Star R7000. Soalnya, pasca gua tuang oli ini di motor yang Vario, plus gua pakai buat daily use kurang lebih selama 1 bulanan, secara performa sih overall, gua bener-bener lumayan puas. Karena berdasarkan experience gua selama pemakaian, untuk feel powernya sih gua akuin oli ini emang berasa lumayan enteng dan juga cukup responsif, plus karakternya enak banget buat diajak berakselerasi secara spontan. Malahan, pas lagi iseng ngetes akselerasinya di jalur tanjakan, plus dalam kondisi yang terbilang cukup padat, secara feel pun oli ini gue akuin emang terkesan cocok banget buat stop and go, ataupun berakselerasi secara spontan, buat sekedar diajak nyalip, ataupun mecah kemacetan. Selain itu, baik dalam kondisi mesin dingin ataupun pas suhunya udah mulai panas, secara karakter pun menurut gue oli ini emang mampu ngoptimalin power mesin Vario gue layaknya oli encer pada umumnya. Karena, baik itu akselerasinya di RPM bawah, RPM menengah, atau bahkan RPM atas, menurut gua untuk torsinya emang berasa ngisi terus nyaris di setiap putaran mesin. Begitupun untuk kemampuannya dalam meredam suara mesin dan juga ngehandle peningkatan temperatur suhu mesinnya. Nah, jadi baik itu pas kondisi olinya masih dingin ataupun pas suhunya udah bener-bener panas, menurut gua untuk kemampuan daya redam noise engine-nya, overall sih oli ini bisa dibilang udah lumayan bagus. Karena berdasarkan dengan apa yang gua rasain, untuk suara mesin yang dihasilin pas pakai Idemitsu IRG3 Matic, overall sih bagi gua, noise-nya itu terkesan relatif lumayan halus. Ya, bisa dibilang sih buat ukuran oli mesin yang viskositasnya cuma sebatas size 10W40, menurut gua oli ini untuk kemampuan daya redam noise engine-nya bisa dibilang jadi salah satu yang paling oke di kelasnya. Sama halnya dengan kemampuannya dalam menghandle peningkatan temperatur mesin. So, dengan komposisi berat roller 13 gram, kombinasi rumah roller NMAX dan kipas PCX yang udah dibubut, plus penggunaan Persivity kepunyaan PCX Thailand yang gua combine sama Persentry original kepunyaan Bitcarbo KVY, secara RPM mesin pun pastinya otomatis bakal jauh lebih gerung dibanding pakai komposisi kirian standar Vario KZR. Nah, dengan komposisi tersebut, secara temperatur tuh pastinya suhu mesin bakal jadi cepat naik karena dipaksa buat main di RPM yang lebih tinggi secara intens. Tapi fun fact-nya, di sini justru gua ngerasa Idemitsu IRG3 bisa ngehandle suhu mesin Vario gua dengan baik dan mampu ngejaga stabilitas
stabilitas temperatur suhu mesinnya tetap berada pada tingkat ambang batas wajarnya. Karena pas gua tes ride pakai metode yang biasa gua terapin, yaitu diajak riding siang bolong dengan patokan jarak tempuh yang sama persis, bagi gua sih oli ini faktanya emang tergolong nggak cepat panas. Ya, dibilang terjadi peningkatan suhu sih jelas lah ya, namanya juga dipakai. Tapi dengan patokan jarak tempuh yang sama persis, menurut gua untuk peningkatan temperatur suhu mesinnya, oli ini tergolong masih normal banget. Malahan, pas suhu mesinnya udah berasa mulai panas, dan sengaja gua tes langsung di jalur yang trafiknya terbilang cukup padat, untuk feel powernya sih gua akuin masih berasa cukup responsif, alias untuk tingkat drop powernya, oli ini bisa dibilang tergolong lumayan minim. Karena seperti yang kita tahu, biasanya makin panas temperatur suhu mesin, rata-rata performanya bakal mengalami penurunan, terutama dalam soal akselerasi. Dan dengan komposisi kirian yang udah nggak standar, plus dalam kondisi pengetesan kayak tadi, secara experience overall, peningkatan suhu mesinnya relatif masih bisa keredam dengan baik, dan juga performanya terkesan masih lumayan stabil. Loh, bentar John, kok agak aneh sih? Perasaan kok dari tadi responnya positif terus? Bukannya secara spek dia biasa aja ya? Masa iya sih, oli semurah ini nggak ada celah kekurangannya sama sekali? Oke, jadi gini John, secara experience sih suka nggak suka, nyatanya emang harus diakuin kayak gitu adanya. Di sini gua sama sekali nggak ngelebih-lebihin Idemitsu IRG3 tanpa sedikit pun ada maksud nutupin celah kekurangannya. Pokoknya kalau misal bagus bakal tetap gua bilang bagus, dan kalau ternyata olinya jelek, ya sorry to say, gua bakal ngomong apa adanya. Dan berdasarkan experience gua selama pemakaian hampir 800 km-an, jujur aja secara feel harus diakuin emang gitu adanya. Ya mungkin aja sih kalau misal oli ini gue push terus sampai jarak 1000 km lebih, ataupun sengaja dites long trip buat dapetin impresi stabilitas performanya, bukan nggak mungkin oli ini celah kekurangannya bakalan bisa gue rasain. Jadi untuk experience yang gue sampein kali ini, seperti biasa nyatanya emang bener-bener pure sesuai dengan apa yang gue rasain selama pemakaian. Dan karena secara overall oli ini lumayan bisa menuhin ekspektasi gue, apalagi dengan harganya yang cuma 50 ribuan, tanpa ragu pun gue berani banget ngerekomendasiin oli ini buat jadi bahan pertimbangan. Karena secara value, faktanya tuh oli ini emang terkesan worth it banget buat dibeli dibanding harus pakai oli mesin merek genuine terus-menerus yang secara karakter menurut gua nggak lah lebih better dibanding oli ini. Dan kalau yang murah aja bisa ngasih kualitas bagus ini, ngapain bela-belain ngambil oli genuine yang harganya lebih mahal tapi untuk kualitasnya nggak lah sebagus Idemitsu IRG3. Nah, kalau menurut kalian kira-kira gimana? Apakah tertarik nyoba oli ini? Kita diskusi di kolom komentar ya. Dan thanks sudah nonton video gua sampai akhir. Jangan lupa tunggu video gua selanjutnya. Thank you for watching and see you to the next video.